Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Semanser. Kembali lagi di Podcast Manser. Podcast Manser, Millennial Intelligent Berbudaya. Yeay. Well, Sobat Manser, hari ini Podcast Manser hadir kembali nih, betul tidak? Betul banget. Jadi Podcast Manser hadir kembali dalam acara ngobrol santai tapi penuh makna. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang spesial. Tapi sebelum itu kita harus perkenalan dulu karena ini perdana ya. Perdana banget ada di acara Podcast Manser. So, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, aku Ayu Dan aku Sherin sebagai host perdana di acara Podcast Manser. Yeay. dan akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Berapa menit tuh, Kak? 30, 40 atau 50? 50. Dengar-dengar Semanser sekarang ulang tahun yang ke-50 ya? Oh iya, Oh sekarang iya. adalah tahun spesial untuk SMA Negeri 1 Seririt. So, buat teman-teman yang lagi di rumah, siapin nih snacknya, minuman, bahkan yang lagi belajar, cocok banget nih untuk menyaksikan video kali ini. Iya, biar tidak bosan. Oke, untuk hari ini kita mungkin ingin tahu ya gimana sih persiapan dari HUT SMA Negeri 1 Seririt dan apa aja sih acaranya. Iya, betul sekali. So, kalau kita ngobrolnya itu nggak pakai narasumber rasanya nggak afdol banget. Iya, Jadi betul. kita akan undang narasumber hebat kita hari ini yaitu Mr. Aan dan juga Kak Suardike. Oke, bisa nih Mister dan juga Kakak bisa sapa-sapa Sapa-sapa dulu dulu, sobat di Halo. rumah. Hai. Oke, gimana nih Mister hari ini kabarnya? Kabarnya luar biasa ya. Luar Perdana biasa. juga di Podcast Manser. Oke, wah, ternyata narasumber sama hostnya perdana juga. Oke, untuk Kak Suardike gimana nih kabarnya hari ini? Kalau tadi bapaknya luar biasa ya, Heeh. kakak juga luar biasa, astungkara baik. Astaga, kita semua baik di sini Iya. hari ini. So, teman-teman semuanya, jadi Mr. Aan ini merupakan ketua panitia dari HUT SMA Negeri 1 Seririt dari guru. Dan juga untuk Kak Suardike ini merupakan Ketua panitia ketua di panitia. OSIS. Oke. Kak Suardike ini kelas 12. 12 dan Iya, Pak Aan 12. ini ngajar Guru bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Iya. Oke, kita langsung aja. Gimana nih Pak? Perdana kan masuk di podcast Iya. dan juga apakah ini pertama kalinya Bapak sebagai ketua panitia? Ya, terima kasih ya sudah diundang ke Podcast Manser ya. Ya. Jadi pertama memang kalau masalah ketua panitia mungkin sudah sering seperti mungkin di MPLS, kemudian juga di bulan bahasa sudah sering, cuma karena mengambil mendapatkan sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Jadi saya di tahun ke-50 SMA Negeri 1 Seririt ini sekolah mempercayakan tugas yang berat, yang sangat membanggakan juga sekaligus pada diri saya untuk menghandle acara HUT yang ke-50. Waduh. Oke, kalau dari Kak Suardike nih Suardike gimana? Apa ini perdana juga sebagai panitia HUT? Ya, kalau di OSIS, kak itu kan sebagai wakil ketua satu OSIS. Kemudian dari tugas-tugasnya juga, karena di OSIS itu sudah terbagi. Bahwasannya di OSIS itu ada yang memegang event ini, ada yang memegang event, dan ternyata kakak sendiri ditugaskan di event HUT Semanser. Nah, yang lebih menyenangkan dan lebih bagi kakak itu spesial itu HUT yang ke-50 kak yang megang kayak gitu. Wow. Oke, Mister, kita balik lagi ke Mister Aan ya. Ya. Gimana nih persiapannya untuk HUT yang bisa dibilang luar biasa? Soalnya ini kan yang ke-50 yang emas Ya. gitu. Gimana nih, Mister? Persiapannya yang pertama-tama ya pastinya dari sekolah, terutama dari Wakasis, Wakakesiswaan itu sebenarnya sudah mempersiapkan event sekolah kita ini itu bahkan dari bulan Maret tahun 2024. Wow. Jadi lama itu ya, 1 tahun, bahkan hampir 1 tahun. Baru selesai ulang tahun yang ke-49 itu udah langsung persiapan. 2 bulan udah langsung keluar SK dan Pak ditunjuk. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Mungkin karena
melihat refleksi selanjutnya, karena kita disebut kalau ulang tahun emas setengah abad kan kita berkarya, SMA Negeri 1 Seririt berkarya di setengah abadnya, makanya mungkin harus persiapannya lebih matang lagi. Nah, setelah munculnya SK, kemudian udah tahu tuh siapa sekretaris, siapa bendahara, dan kemudian dari OSIS juga sudah tahu, jadi kita berkolaborasi. Bahkan dari bulan itu pun kami juga sudah mempersiapkan dengan sangat luar biasa, meskipun setelah ada SK masih ada kegiatan yang lainnya. Contohnya misalnya ada PPDB, ada bulan bahasa dan lain-lain, Saraswati dan lain-lain seperti itu. Tapi ulang tahun tetap dipersiapkan selama ada kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Wah, ternyata dari lama udah langsung disiapin nih Kak ya. Bahkan belum selesai yang 49 tahun itu udah langsung terpikir planning untuk yang ke-50. Nah, kalau dari Kak Suhardike nih kan di OSIS pastinya juga banyak gitu persiapan-persiapannya. Gimana nih Kak persiapannya? Ya, jadi untuk persiapan itu kita tentunya dengan pembina terlebih dahulu, karena kita mengikuti arahan dari pembina. Kalau kita miss komunikasi dengan peminta itu bakal yang namanya fatal ya, kalau miss komunikasi. Kemudian di persiapan kami itu kan udah terbagi panitia-panitia. Tadi kata Pak An sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari ya. Ternyata di OSIS juga kita dari jauh-jauh hari sudah memikirkan. Dari awal kita menjawab, HUT 50 nanti kayak gimana ya? Bisa meriah nggak ya kayak gitu. Ya. Terus kemudian di saat itu juga kami di pengurus OSIS membagi diri, membagi kepanitiaan, membagi si acara, membagi si ini, si itu. Kemudian tentunya dan pembagian itu kita selalu berkoordinasi dengan pembina-pembina kami, karena kita juga selalu menjunjung yang namanya bekerja dengan tuntutan dari atasan kayak gitu. Kemudian HUT yang ke-50 ini ya, menurut Kak sendiri itu sangat luar biasa persiapannya. Dari awal kita memikirkan kayak gimana mekanismenya, kayak gimana nanti ke depannya ke HUT 50 kayak gimana gitu, bakal meriah atau gimana. Tentunya itu juga semua dari pembina yang hebat tentunya ya. Semua hebat, pembina dan siswa juga hebat ya Kak. Oke. Nah, berarti itu dia persiapannya emang udah terplanning dari jauh-jauh hari gitu. Terus apa sih Pak yang membedakan HUT hari ini, kali ini yang ke-50 dengan HUT-HUT yang sebelumnya itu? Apa yang membedakan? Nah, dari perbedaannya mungkin perlu juga audiens tahu semua bahwa saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Seririt itu tahun 2011. Jadi saya angkatan 2011, kemudian tamat di sini tahun 2016 begitu. Jadi kami itu bahkan dari siswa menjadi siswa, jadi PPL itu udah mengikuti HUT ulang tahun SMA Negeri 1 Seririt, dan sampai saat ini saya sudah diberikan kepercayaan mandat yang luar biasa oleh sekolah sebagai ketua panitia. Jadi saya merasakan perbedaannya itu sangat terasa, karena kita merayakan apa yang disebut dengan setengah abad 50 tahun berkarya. Kalau diibaratkan seorang manusia kan 50 tahun itu udah masa tenang, udah artinya sudah dari finansial sudah cukup, dari keluarga sudah siap lah untuk mengarungi kehidupan seperti itu, udah artinya sudah menikmati masa-masa tenang. Nah, itu juga dengan yang kita lakukan sekarang. Saya lihat kegiatan-kegiatannya juga dari lomba seperti itu, perbedaannya sekarang lebih masif lagi, lebih besar lagi, lebih mengundang ke sekolah-sekolah lebih banyak lombanya, lomba internalnya juga sudah semakin banyak. Kemudian dari bintang tamu yang dihadirkan mungkin dari inisiasi dari anak-anak OSIS juga sudah meningkat ke level yang selanjutnya. Jadi itu perbedaannya menurut saya. Wow. Oke, kalau dari Kak Suhardike nih, kan udah kelas 12 sekarang ya, berarti artinya kita udah 3 tahun di SMA Negeri 1 Seririt, artinya udah menemukan 48, 49 dan sekarang yang ke-50. Gimana nih Kak, perbedaan apa yang Kak rasakan itu dari 3 tahun ini? Baik ya, jadi perbedaan yang Kak rasakan dari HUT sebelumnya, dari HUT yang ke-48, 49 hingga sampai sekarang itu HUT yang ke-50 Semanser yang berjaya emas ya. Kemudian perbedaannya itu tentunya dari gestar ya, gestar yang kita undang itu tentu dengan pemikiran dan
dana yang sesuai dengan apa yang kita mampu dari siswa-siswanya juga. Kalau dulu, kalau nggak salah Kak ingat di HUT yang ke-49 itu gestarnya tuh Leong Sinatra sama DJ Pak ya? Ya, itu juga menjadi perbedaan. Terus di HUT yang ke-50 ini kita mengundang No Stress dan Harmonia. Tentunya Wow. artis-artis yang asik ya. Iya. Asik. Kalau dari kegiatan lomba-lombanya ada yang berbeda juga Kak? Oh Atau tentu masih sama? ada. Untuk perlombaan ya, itu di Semanser mengadakan 2 perlombaan, yaitu perlombaan eksternal dan internal. Yang di internal itu lebih banyak dari HUT sebelumnya. Kemudian yang lomba eksternalnya itu kayaknya lebih asik deh sekarang kayaknya. Tahun yang lalu ada lomba eksternalnya juga? Dulu ada Pak ya? Kalau tahun lalu itu ada lombanya cuma 2. Waktu itu lomba Mobile Legend tingkat SMA sekabupaten Buleleng sama lomba karaoke SMP tingkat Kabupaten Buleleng Barat. Kebetulan Pak juga kemarin yang handle lomba itu, dan sekarang lebih masif lagi, lebih besar lagi, lebih pesertanya lebih banyak lagi. Jadi panitia juga bekerjanya lebih ekstra lagi. Ada eksebisi juga Pak ya? Oh iya, eksibisinya eksebisi. lumayan juga kemarin. Oh, yang voli itu? Iya. Ya, voli. voli, futsal, dan juga ada basket. Ya. Ya. Wih, keren. Berarti emang bener-bener udah ada kemajuan banget Pak ya dari tahun ke tahun untuk HUT-nya. Nah, untuk yang HUT sekarang ini ada kegiatan apa saja Pak yang terselenggara Ya, gitu? boleh di-spill dulu. Iya. Kalau untuk kegiatannya mungkin yang baru itu adalah ya seperti lomba catur tingkat SMP, siswa SMP. Karena kan kita juga melihat dari apa namanya ya, kita melihat dari keadaan siswa. Mungkin kalau lomba-lomba yang lain mungkin kira-kira lomba apa sih yang minatnya banyak seperti itu ya. Kepikiran juga lomba catur seperti itu. Dan tahun ini juga kita mengadakan yang namanya bakti sosial ke panti asuhan ya, panti asuhan di Singaraja, di apa namanya, di salah satu panti asuhan anak-anak itu yang berada di Jalan Dewi Sartika seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya ada kegiatan kita bersih-bersih di seluruh pantai yang ada di sekitaran kita di Seririt ya, terutama. Jadi karena kan kita kalau siswa-siswa kita sering sekali jalan-jalan ke sana. Nah, sekarang kita giliran untuk membersihkan mereka. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya ya mungkin yang paling sering ya, yang sudah sering dilaksanakan itulah kegiatan donor darah ya. Jadi donor darah antara seluruh warga keluarga Semanser, siswa, guru, pegawai yang seperti itu yang ingin ya menyumbangkan sedikit apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Sekian. Oke, kalau dari Mr. An dan juga Kak Sadikin ya, kan ada lomba terbaru yaitu catur. Ya. Catur. Gimana nih ngelihat anak-anak SMP yang udah bener-bener hebat banget gitu bisa mengikuti lomba catur, bayangkan. Kalau untuk lomba catur sih sebuah apa namanya yang kemarin itu sebuah pencapaian ya. Saya dengar itu karena kemarin itu kita fokusnya itu dengan hal yang lain. Jadi saya tidak sempat saya berikan kesempatan kepada panitia untuk mengurus, dan saya dengar itu lombanya sangat sengit. Ya, sengit banget benar. Gimana tuh, Sampai ada yang mikir-mikir lama kali, tiba-tiba nyekak. Jadi artinya sengitnya itu apa namanya kompetitif, Iya, kompetitif mereka itu. Padahal kita lombanya itu kan ya lomba baru ya, namanya kita lomba baru sekali ini. Bahkan semenjak sekolah ini berdiri pun rasanya untuk lomba catur tingkat SMP itu belum pernah diadakan. Sekarang kita adakan, dan kemarin saya dengar sengit begitu. Wah, saya apresiasi langsung begitu ya Swadike Ya ya. Pak, gini juga Pak. Kemarin pas di lomba catur ada gini pesertanya yang mikir lama kali. Terus yang lawannya nih bilang kayak gini, diam dulu. Saya mikir strategi mau gimana nih Pak. Kemudian yang si mikir yang lama nih sekali jalan, yang musuhnya langsung nunjukin tangan Pak. Nyerah ya. Seru kali Pak. Benar. Oh iya, kemarin saya nggak gini, tapi dari berita-berita anak-anak Ya. ya memang lomba caturnya lumayan seru ya, seperti itu ya. Aduh kasihin, tapi aku nggak ngerti tentang catur. Iya, sama lagi. Tapi kalau dengar cerita dari Kak Swadike dan juga Mr. An itu kayaknya seru, banget ya. Seru, kalian juga belum tahu ya, kan kepala sekolah kita itu kan dia hobinya main catur. Pantas ada Pak, catur. Ayo kita belajar main catur Iya, sekali. kepala sekolah kita itu pemain catur pro ya, jadi bapaknya senang main catur, maka dari itu saya kepikiran juga coba catur, kirain bapaknya juga ya support dia seperti itu. Bener-bener
ada kemajuan banget. Nah, selain catur juga ada lomba kalau nggak salah itu esai. Apa itu pertama kali juga, Mister? Kalau untuk lomba esai itu sebenarnya sudah sering dilaksanakan, tapi di internal. Jadi kalau untuk siswa SMA dan sekarang di siswa SMP diadakan juga, tetapi mungkin ya perlu untuk dievaluasi kembali karena mungkin pesertanya masih kurang ya. Masih artinya bisa kita tingkatkan di tahun selanjutnya. Karena mungkin mungkin minat untuk di lomba esai itu masih perlu untuk dimotivasi lagi. Tapi melihat semangat siswa yang hadir untuk lomba esai itu luar biasa ya, Mister ya. Jadi masih ada juga yang tetap bersemangat untuk kompetitif, dia mengikuti lomba-lomba gitu. Nah, dari Kak Sardika nih, untuk hari ini menurut Kakak apa lomba yang paling berkesan yang ada sekarang untuk HUT ini? Yang paling berkesan ya? Iya. Tadi tentunya pas lomba karaoke. Lomba karaoke itu seru banget, menurut Kak seru banget. Tadi ada peserta yang bisa ngelogin nada tuh enak banget didengerin semua ya. Sepertinya Kak Sardika suka nyanyi juga ya. Boleh berarti ya nanti di panggung nyanyi-nyanyi gitu. Astagfirullah. Kalau dari Mister An gimana nih? Nggak jadi juri di lomba karaoke? Karaoke, kalau di lomba di karaoke Pak tidak menjadi juri karena kita mendatangkan juri dari luar ya. Jadi kita supaya lebih terkesan kompetitifnya lebih berasa lagi. Jadi kita mendatangkan 2 juri luar dan 1 juri dari dalam sekolah. Karena lomba eksternal. Tadi juga saya lihat ketika pengumuman juara, dari penampilan, padahal di kriteria itu sama sekali kita tidak menaruh antara kalau saya tidak salah ya, itu tidak ada penilaian tentang kostum, tapi mereka itu dari penampilannya udah effort banget ya. Effort banget. Jadi pasti itu persiapannya tidak mungkin 1 jam 2 jam gitu, pasti berhari-hari gitu. Nah, ngomongin tentang juri, berarti Mister An ini jadi juri di lomba apa? Oh iya, saya itu di juri di lomba stand up comedy, ya, panitia di stand up comedy ya. Pak menghandle lomba stand up comedy, itu pun juga adalah lomba perdana ya. Kalau mungkin audiens tahu, di sini sekolah kita merupakan perdana kita mengadakan lomba stand up comedy, dan begitu pula siswa SMP ya seluruh Kabupaten Buleleng Barat. Selain itu saya juga di juri lomba storytelling. Storytelling. Kebetulan kan sesuai dengan alur hidup saya sebagai seorang guru bahasa Inggris ya. Betul. Ada stand up komedinya ya. Berarti kalau Kak Sardika sempat nonton nggak waktu itu lombanya? Oh, sempat. Kocak abis. Ada nggak yang paling berkesan dari Kakak itu apa itu? Yang paling berkesan ya apa ya? Yang kemarin pakai kacamata itu ya? Oh iya kayaknya Pak. Apa karena ada kemarin Pak? Ya itu dari SMP 1 Grogga itu dia. Jadi Luar biasa kemarin dia itu pakai kacamata gitu, baru masuk ke panggung itu pakai kacamata, kan aneh juga ya dia sama anak-anak. Apain sini Dari penampilan udah kocak Pak. Anaknya kecil pakai kacamata, minta nomor HP lagi. Iya benar. 0 berapa Bapak? 08 berapa? Wah, ternyata banyak banget lomba-lomba perdana gitu ya. Itu seru banget sih. Cuman kalau dari Mister An dan juga Kak Sardika, ada nggak tantangannya itu selama persiapan ya terutama? Mungkin dari Kak Sardika dulu ya, karena kan Pak An kan udah sempat beberapa kali menjadi ketua panitia. Mungkin Kak Sardika dulu bagaimana Kak? Tantangan di HUT Semanser yang ke-50 ini ya, tentunya dari kami dari pembagian tugas dan gimana mekanisme perlomba-perlombaan yang kita jalani. Kemudian dari lomba-lomba itu kita memikirkan udah kedepannya bakal lancar nggak ya kayak gitu. Kemudian dari cuaca kadang nggak mendukung Pak ya. Cuaca betul. Hampir setiap hari hujan Pak. Ya, itu juga. Tantangan selanjutnya tuh ya dari kami dari kepanitiaan juga kadang memikirkan waktu kami gimana kita bisa mengatur waktu di sekolah, karena kita tuh dari panitia siswa juga kan bisa mengatur sekolah dan gimana kita mengatur di waktu kepanitiaan kayak gitu. Oh ya, jadi itu tantangannya salah satunya tuh ada di cuaca ya. Benar banget sih di cuaca. Belakang ini hujannya nggak nentu juga kadang. Bahkan waktu ini sempat habis hujan langsung panas banget. Waduh. Kalau dari Mister An gimana nih?
Ya, kalau berbicara tentang tantangan, pastinya yang paling menantang itu adalah satu, tanggung jawab. Kita bertanggung jawab bahkan sebelum OSIS ini terbentuk. Ingat nggak waktu pembekalan Iya. Pak bilang sama kalian itu adalah anak-anak yang nanti membawa beban tanggung jawab yang luar biasa. Saya ingat itu ngomongnya itu di ruang di samping BK itu saya ngomong ketika itu. Saya ngomong sama anak-anak OSIS itu, kalian nanti akan menghandle acara ulang tahun yang ke-50. Jadi itu sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa. Seperti yang disampaikan Suhardika tadi, jalan bisa jalan nggak ya, bisa seru nggak ya. Jadi seperti itu ada di selalu ada di pikiran kami itu hal yang membuat saya selalu kepikiran ya. Nah, untungnya kita kolaborasi dengan sangat baik ya antara dengan OSIS juga dari guru, selalu ada koordinasi yang bagus sehingga ya sampai detik ini ya kegiatan berjalan dengan lancar. Astun Kare Pak ya. Ya. Astun Kare selanjutnya juga sampai selanjutnya kita sampai selesai ya. Ya, Astun Kare. Ngomongin tentang tadi cuaca yang nggak menentu, hujan. Dengar-dengar waktu ini pas pembukaan hujan ya. Iya. Tapi gimana tuh? Tetap berjalan lancar? Kalau menurut Suhardika gimana kemarin? Iya, kalau Saya mau dengar dari Suhardika dulu. Kelabakan Pak. Oh, kelabakan. Iya, tapi seru banget Pak, sumpah seru Iya. banget. Kalau dari Pak sendiri sebenarnya melihat memang sih cuaca itu sangat menjadi halangan kita, akan tetapi kayak kemarin gitu misalnya antara pembukaan itu sudah jalan, jadi seremonialnya udah jalan. Nah, ketika ada dance, coba kita mungkin perhatikan seluruh warga Semanser pun tahu ketika dance itu tampil saat hujan-hujan, kira-kira makin boring atau makin seru? Makin seru. Makin seru, kelihatan dari ekspresi mereka hujan-hujanan seperti itu. Saya melihat bahkan ketika hujan seperti itu, anak-anak Semanser seluruhnya masih nonton, tidak ada yang sampai meninggalkan atau bahkan mencari tempat yang tidak bisa melihat penampilan anak-anak dance. Jalan nggak? Jalan. Jadi menurut saya mereka itu semakin hujan semakin bersemangat, semakin ekstrim, excited ya. Excited. bahkan kalau Ayu lihat sendiri ya, dari yang pertama kena hujan itu kalau nggak salah pas tari kolosal terakhir-terakhirnya itu, bahkan akhirnya di dance juga kena hujan dan juga yang pencaksilat kena hujan. Itu kalau menurut Ayu dia tuh bener-bener metaksu. Iya. Apalagi dance-nya itu isi dia smoke bomb itu ya, smoke bomb itu jadi kelihatan sepasang. Coba bisa dilihat nanti di dokumentasi ya, dilihat dari hasil foto. Wah, luar biasa sih kalau menurut saya waktu itu. Bener Pak, bener. Nah, untuk kegiatan pembukaan itu hari apa ya dan mengundang siapa aja? Oh ya, waktu pembukaan itu adalah pada tanggal 9 Desember ya. Pada tanggal 9 Desember itu kita mengundang ya seluruh muspika yang ada di Kecamatan Seridet, mulai dari camat yang kebetulan waktu itu diwakili oleh Sekcam ya, sekretaris kecamatan. Kemudian kita mengundang Ramil, kita mengundang Kapolsek, kita mengundang anggota komite, bahkan juga kita mengundang. Nah, yang ini paling seru, mengundang guru-guru yang sudah purnabakti, pegawai yang sudah pensiun. Dan kita di sana reuni seperti saya, itu guru saya semua waktu saya jadi siswa. Nah, saya jabat tangan, saya lihat ternyata ada salah satu guru yang sudah pensiun tapi tenaganya itu masih. Jadi saya juga bersyukur guru saya masih sehat walafiat seperti itu. Iya. Terus dengar-dengar waktu pembukaan itu ada parade ya? Iya. Parade itu berjalan? Waktu itu kalau dari OSIS rasanya mau tidak jalan ya karena hujan. Lihat situasi. Saya juga maunya bilang ke OSIS jangan jalan, tapi melihat contoh seperti penari begitu, dari seke Beleganjur, seke seni gitu, mereka kan sudah mempersiapkan. Kasihan kalau seandainya kita tidak jalankan, kita sudah buat pelang yang indah-indah sekali ya, kita mau menunjukkan ke halayak ramai, tapi itu tidak jalan. Nah, itu kan nyesek juga akhirnya atas kekuatan bulan dan bintang. Jadi diberikan kekuatan untuk memulai kegiatan itu. Jadi kita lanjut jalan gitu. Jadi jalan gitu. Mau hujan enggak apa-apa, silakan jalan saja. Gaspol Pak ya. Gaspol. Tapi jangan salah Mister, waktu hujan itu ada nih rasanya kalau Ayu nggak salah lihat anak-anak dari Semanser News dia praying circle gitu, langsung semoga nggak hujan biar tetap
dan di jalan. Mereka bikin praying circle, Iya, praying circle. berdoa bersama-sama. Iya. Iya. Dan beneran itu langsung hilang Hilang hujannya hujannya. seketika itu. Iya. Nah, kalau melihat antusias siswa saat parade itu gimana, Kak Sadike? Semangat nggak Perasaannya. Dari siswanya semuanya excited banget. Dan dari pembukaan yang hujan, ada dancer yang sampai hujan-hujan, dan ada nuansa-nuansa yang pokoknya seru banget pokoknya. Terus dari situ udah kelihatan siswanya udah mau gini berpartisipasi sama HUT Semanser yang ke-50 ini biar jalan semua. Jadi paradenya itu tetap jalan jadinya kayak gitu. Sih. Mereka mau aja jadinya. Oke, untuk puncaknya kapan nih? kapan Bisa nih? di-spill nggak kapan? Kita spill sekarang ya di spesial di podcast ya untuk Iya. kegiatan puncak kita di SMA Negeri 1 Sirait hari ulang tahun yang ke-50 itu akan berjalan pada tanggal 6 Januari 2025. Siapa bintang tamunya, Swadika? No stress and harmonia. Wah, udah sepil nih. Bakal Kira-kira ada live streamingnya nggak nih? Kak? Bisa Kalau live streaming pastinya dari tim kehumasan ya SMA Negeri 1 Sirait. Biasanya kita live streaming di Facebook, juga ada di official Dosman di Instagram. Jadi seperti itu, bahkan kita juga sekarang punya platform TikTok ya kalau tidak salah. Mungkin kita bisa manfaatkan itu. Oke, untuk Sobat Semanser jangan Jangan lupa lupa follow saksikan ya ya. semua akun SMA Negeri ya. 1 Sirait dan terus pantengin sosmednya Ya. gitu. Oke, untuk yang terakhir nih untuk Ya. Kak Sadike dan juga Mr. Aan, gimana dan apa pesan untuk SMA Negeri 1 Sirait yang ke-50? Iya, mungkin dari saya dulu ya untuk pesan saya, selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Sirairitku yang ke-50 tahun. Dari menjadi seorang siswa sampai menjadi seorang guru, saya sudah diberikan banyak hal dari sekolah yang saya cintai ini. Terima kasih banyak, dan semoga selanjutnya menjadi sekolah yang selalu berhasil dalam mendidik anak didiknya siapapun itu, dan selalu berjaya ke depannya. Asik. Oh, lagi satu Mister. Ya. Untuk Itu harapannya. harapannya. Oh iya, harapannya mungkin saya berharap supaya di tahun kedepannya itu kita bisa merefleksikan kegiatan ulang tahun supaya lebih meriah lagi. Dan harapan terbesar saya adalah kegiatan ulang tahun ini semoga seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Sirait, dari siswa, dari guru, dari pegawai bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Askara. Ya. Nah, kalau dari Kak Sadike Sadike? gimana nih pesan dan juga harapan untuk Semanser ke depannya? Ya, tadi Pak An juga udah banyak bicara terkait HUT Semanser, dan semoga HUT Semanser ke depannya semakin berjaya, semakin jaya pokoknya. Dan saya dari pengurusan OSIS mengucapkan selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 1 Sirait yang ke-50. Semoga kedepannya semakin berjaya, semakin menjadi motivasi buat kalangan sekitar, dan sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Oke, selain dari narasumber, dari kami host juga kami. mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Sirait yang ke-50. Untuk Kak Sirin ada nggak harapannya untuk SMA Negeri 1 Sirait? Ya tentunya ada dong. Semoga semakin terus meningkatkan prestasinya ya untuk siswa-siswanya agar Semanser terus bisa berjaya. Dan berinovasi Iya, tentunya. berinovasi tentunya. Oke, Sobat Semanser, itu dia tadi ngobrol santai kita bersama dua narasumber hebat kita, yaitu Mr. Aan dan Aan juga dan Kak Kak Suardike. Suardike. Karena waktu kita terpaksa banget untuk closing hari Ya. ini. Iya. Tapi jangan bersedih dulu karena bakal ada acara Acara-acara selanjutnya lainnya. yang lebih hebat dan juga lebih seru dari yang kali ini. So, tetap pantengin sosmed SMA Negeri 1 Sirait. Oke? Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. So, untuk jargon lagi sekali Iya, nih, Kak. jargon Oke. lagi sekali. Mungkin Jargon bisa podcast aja ya. Mr. An dan juga Kak Sadike. Iya. Ya, untuk jargonnya itu Milenial, intelijen, berbudaya. Oke, yuk kita sama-sama. Ya. Bisa Kakak pandu? Podcast Semanser. Milenial, intelijen, berbudaya. Yeay. Say bye dulu ya. Bye.